Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Giovanni Fereatanti, bisa dipanggil Fanny. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian kas kecil dan juga metode pencatatan dari kas kecil. Kas kecil atau yang disebut dengan petty cash adalah uang tunai yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar menggunakan cek. Metode pencatatan dari kas kecil itu ada dua sistem. Yang pertama adalah sistem dana tetap dan juga yang kedua adalah sistem dana tidak tetap. Dalam sistem dana tetap, besarnya dana kas kecil akan selalu tetap sebesar dana kas kecil yang telah ditentukan. Dalam sistem dana tidak tetap, saldo yang ada di akun kas kecil itu akan berubah-ubah mengikuti pengeluaran dan juga penerimaan kas kecil. Di sini saya akan memberikan contoh transaksi. Pada sebuah perusahaan PT Sukses Selalu yang menyediakan dana kas kecil, terdapat transaksi pada bulan Desember 2018 sebagai berikut. Pada tanggal 4 Desember 2018 diserahkan selembar cek sebesar 2 juta untuk membentuk kas kecil PT Sukses Selalu. Lalu transaksi yang kedua, 7 Desember 2018 dibeli tunai alat-alat tulis untuk kantor PT Sukses Selalu sebesar Rp96.000. Transaksi yang ketiga, pada tanggal 18 Desember dibayarkan biaya angkut sebesar Rp275.000. Transaksi yang keempat, pada tanggal 19 Desember dibayarkan untuk uang makan para karyawan yang lembur sebesar Rp150.000. Lalu, transaksi yang kelima, pada tanggal 22 Desember dibeli lagi alat-alat tulis kantor sejumlah Rp70.000. Dan pada tanggal 28 Desember 2018 dilakukan pertanggungjawaban atas pengeluaran-pengeluaran yang menggunakan kas kecil dan pengisian kembali dana kas kecil. Berikut ini adalah pencatatan dana kas kecil dengan menggunakan metode impres atau dana tetap. Yang di atas itu adalah saat pembentukan dana kas kecil, lalu yang di bawah itu adalah saat pengisian kembali dana kas kecil. Setelah dilakukan pengisian kembali dana kas kecil sejumlah Rp591.000, maka jumlah keseluruhan kas kecil kembali menjadi Rp2 juta, sama seperti saat pembentukan dana kas kecil. Pencatatan kas kecil dengan menggunakan metode fluktuasi mengharuskan semua jenis transaksi tersebut harus dicatat ke dalam buku kas kecil seperti berikut ini. Ini adalah contoh transaksi saat pembentukan dana kas kecil. Saat terjadi transaksi langsung, dicatat dalam buku kas kecil. Ini adalah contoh saat transaksi pembelian alat tulis kantor. Ini adalah contoh saat pembayaran biaya angkut dengan menggunakan metode fluktuasi. Ini adalah contoh transaksi saat pembayaran uang makan lembur karyawan yang dicatat menggunakan metode fluktuasi. Ini adalah contoh transaksi pada saat pembelian alat tulis kantor dengan menggunakan metode fluktuasi. Pada saat pengisian kembali dalam metode fluktuatif, ini tergantung pada kasir pemegang kas kecil, apakah akan menambah atau mengisi jumlah dana kas kecilnya. Jadi, manakala kasir meminta pengisian saldo kas kecil sebesar Rp700.000, maka jumlah saldo pada kas kecil akan berubah menjadi Rp2.109.000.
Saldo ini sudah tentu berbeda dengan saat pembentukan dana kas kecil awal sebesar 2 juta rupiah. Berikut ini adalah ringkasan pencatatan transaksi yang terjadi pada kas kecil dan saat penambahan saldo kas kecil oleh kasir. Dilihat dari bentuk pencatatan kas kecil, memang tidak jauh berbeda dengan pencatatan jurnal umum. Hal tersebut karena memang proses pencatatan secara penjurnalan pada kas kecil tak jauh berbeda dengan jurnal umum pada umumnya.